Shalom, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 11, pada waktu peperangan di surga, yaitu Mikael bersama malaikat-malaikat di surga berperang melawan naga dan malaikat-malaikatnya. Naga dan malaikat-malaikatnya dikalahkan dan mereka dijatuhkan ke bumi. Nah, dikatakan bahwa naga itu tidak mendapatkan tempatnya lagi di surga atau di langit, karena dia sudah dikalahkan dan sudah dijatuhkan ke bawah, yaitu ke bumi dan juga ke laut. Nah, jadi yang ada di bawah itu berbicara bumi, juga berbicara laut. Kemudian dikatakan bahwa mereka mengalahkan dia, mengalahkan naga dan malaikat-malaikatnya, yaitu setan-setan, iblis di sini khususnya di sini adalah iblis. Naga itu adalah iblis, atau yang dengan nama yaitu Lucifer, dengan malaikat-malaikatnya yaitu setan-setan, roh-roh jahat. Mereka mereka berbicara yaitu orang-orang yang percaya, juga berbicara malaikat-malaikat yang ada di surga. Nah, ini arti kata dari mereka. Jadi mereka mengalahkan dia, iblis itu, yaitu dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, jadi ada dua hal yang mengalahkan iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau iblis sudah dikalahkan, artinya malaikat-malaikat yang lain, setan-setan yang ada di bawah iblis juga dikalahkan, karena iblis sebagai raja dari para setan, atau pemimpin tertinggi dari para setan. Nah, jadi iblis di sini dikalahkan, atau berbicara setan-setan dikalahkan. Iblis dikalahkan yang pertama yaitu dengan darah anak domba. Nah, darah anak domba ini adalah darah Yesus. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus digambarkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dalam kitab Wahyu pasal 4, bahwa Tuhan Yesus digambarkan seperti anak domba yang sudah disembelih. Nah, di sini dikatakan iblis dikalahkan, setan dikalahkan oleh darah anak domba. Jadi oleh darah Yesus. Nah, jadi iblis dikalahkan oleh darah Yesus. Nah, darah Yesus memiliki kuasa. Darah Yesus yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota. Nah, darah Yesus sudah mengalahkan iblis waktu di kayu salib di Golgota. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, bahkan darah Yesus, jadi bilur-bilur Yesus ini termasuk dari darah Yesus. Bilur-bilur ini adalah luka, luka yang diakibatkan seperti contoh oleh cambuk. Nah, jadi bilur-bilur ini adalah luka. Nah, luka ini berbicara darah. Nah, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi oleh darah Yesus kamu sudah sembuh. Nah, jadi darah Yesus sudah mengalahkan iblis. Itu kemenangan yang pertama kali sudah mengalahkan iblis, yaitu pada waktu Tuhan Yesus disalibkan di Golgota, di kayu salib. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, darah Yesus ini tercurah. Nah, ini berbicara bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung dosa manusia.
ya di kayu salib. Dalam kitab Galatia pasal 3 dikatakan bahwa di kayu salib Tuhan Yesus menanggung segala kutuk-kutuk manusia, ya, kutuk hukum Taurat, ya, kutuk keturunan. Ya, dalam Alkitab Perjanjian Lama ada namanya kutuk 4 keturunan, ada kutuk 10 keturunan. Nah, jadi kutuk-kutuk, ya, kutuk hukum Taurat, kutuk keturunan, ya, segala kutuk-kutuk, ya, dan juga dosa, ya, dan juga dalam 1 Petrus pasal 2 juga sakit penyakit, ya, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam Matius 8 ayat 17 dikatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, jadi kelemahan kita, penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, di dalam kitab Roma dikatakan Dia yang tidak ada dosa atau tidak berbuat dosa, ya, sudah dijadikan Allah seperti orang yang berdosa, ya, untuk menanggung dosa kita. Nah, jadi darah Yesus, ya, di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa darah Yesus itu sangat mahal, ya, sangat mahal, ya. Dikatakan bahwa kamu sudah ditebus, ya, dari cara hidup kamu yang sia-sia, bukan dengan emas dan bukan dengan perak, ya. Emas dan perak itu adalah barang yang bernilai di dunia, ya, barang yang mahal, ya, barang yang sangat berharga. Ya, dikatakan bahwa kamu ditebus bukan memakai emas dan perak, artinya kekayaan manusia, ya, harta manusia, kedudukan manusia, ya, jabatan, pangkat manusia, kepandaian manusia, kekuatan manusia, ya, tidak bisa menyelamatkan dia dari dosa, tidak bisa menyelamatkan dia dari maut, dari kematian, tidak bisa menyelamatkan dia dari kuasa iblis, ya. Dikatakan bahwa dalam 1 Petrus, ya, kamu sudah ditebus, ya, atau sudah diselamatkan bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, itu darah Yesus yang seperti darah anak domba. Nah, jadi Tuhan Yesus digambarkan seperti anak domba karena pada zaman Perjanjian Lama binatang domba atau anak domba, ya, sering digunakan untuk sebagai korban bakaran, ya, sebagai korban persembahan. Nah, demikian juga Tuhan Yesus, ya, menjadi korban persembahan, korban bakaran, ya, bukan berarti seperti pada zaman dulu yang ditaruh di atas Vespa terus dibakar, tapi dalam arti menjadi korban yaitu dengan cara disalibkan, ya, digantung di kayu salib di Golgota. Nah, jadi manusia yang berdosa, yang terkutuk, yang sakit, ya, yang dikuasai oleh iblis, ya, sudah ditanggung, ya, semuanya sudah digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, ya, dan darah Yesus, biru-biru Yesus sudah menyembuhkan, ya, sudah mengampuni manusia dari dosa, sudah menyucikan manusia dari dosa. Dalam Perjanjian Lama, ya, 1 tahun sekali imam besar membawa darah kambing jantan. Nah, kemudian darah kambing jantan ini dibawa ke suatu tempat yang khusus, yang tidak boleh didatangi oleh siapapun juga selain imam besar. Itu pun hanya 1 kali 1 tahun. Itu namanya ruang maha suci. Imam besar membawa darah kambing jantan dan kemudian darah itu diperciki, ya, sebanyak 7 kali di depan tabut perjanjian. Nah, ini berbicara darah itu mengadakan pendamaian, ya, bagi imam besar tersebut, ya, dan juga bagi umat Israel atau umat Tuhan pada waktu itu melalui darah kambing jantan. Demikian darah Yesus, ya, menjadi pendamaian bagi dosa-dosa manusia, ya, dengan Allah, ya. Nah, jadi darah Yesus, ya, sudah, ya, di sini sudah menebus dosa manusia, bukan akan, tapi sudah menebus dosa manusia. Dan darah Yesus di sini juga sudah mengalahkan iblis, ya, bukan akan mengalahkan iblis, tapi darahnya ini sudah mengalahkan iblis. Maka melalui kuasa darah Yesus ini, ya, pada waktu peperangan di surga, malaikat-malaikat itu menggunakan kuasa darah Yesus, ya, menggunakan power, ya,
kuasa dari darah Yesus, ya, sehingga mereka bisa mengalahkan iblis, ya, dan setan-setan, ya. Nah, kemudian ini yang pertama, yang kedua perkataan kesaksian. Nah, jadi darah Yesus, ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, ya. Dari darah Yesus itu sangat mahal. Dalam 1 Petrus dikatakan bahwa kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Itu darah Yesus yang seperti darah anak domba yang tidak bercacat. Jadi darah Yesus itu sangat mahal, ya, tidak bisa dibeli dengan emas dan perak, tidak bisa dinilai, tidak bisa ditukar dengan emas dan perak. Nah, jadi demikian juga manusia dengan emas dan peraknya tidak bisa membeli keselamatan, tidak bisa mendapatkan keselamatan, karena itu sangat mahal, sangat nilainya sangat tinggi, ya, tidak bisa dibeli dengan emas dan perak seberapapun banyaknya. Tetapi darah Yesus sanggup menebus manusia dari dosa, sanggup menyelamatkan manusia dari dosa, sanggup melepaskan manusia dari kuasa iblis. Nah, jadi di sini darah Yesus, ya, itu sangat mahal, ya. Dan darah Yesus dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, ya. Jadi darah Yesus itu bukan akan menyembuhkan, tapi darah Yesus itu sudah menyembuhkan. Darah Yesus itu bukan akan mengalahkan iblis, ya, tetapi darah Yesus sudah mengalahkan iblis. Darah Yesus itu bukan akan menebus dosa manusia, tapi darah Yesus sudah menebus dosa manusia. Jadi keselamatan itu bukan akan Tuhan sediakan, tapi keselamatan itu dalam firman Allah dikatakan keselamatan itu sudah disediakan. Jadi bagi manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang akan, bukan sesuatu yang mudah-mudahan, bukan sesuatu yang semoga, tapi adalah sesuatu yang pasti, ya. Nah, jadi darah Yesus ini sudah mengalahkan, ya, iblis, ya. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus dicampuk sehingga berdarah, dan di mahkotai duri juga berdarah kepalanya, dan dipaku, ya, mengeluarkan darah. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah mati, prajurit Romawi dan Milionas itu menikam lambung Tuhan Yesus, sehingga dari lambungnya itu keluar air dan darah. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mengorbankan nyawanya, itu darah, mengorbankan darahnya. Dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa darah itu adalah nyawa. Jadi Tuhan Yesus menebus manusia, menyelamatkan manusia bukan dengan emas dan perak, ya, tapi menggunakan darah, menggunakan nyawanya, ya, untuk menebus manusia. Nah, jadi inilah darah yang Tuhan Yesus bayar di kayu salib, ya, untuk dosa manusia. Dia bayar dengan darahnya, dengan nyawanya. Di dalam surat Petrus dikatakan bahwa darah Tuhan Yesus itu tidak bercacat celah, darahnya itu tidak ada dosa, ya, darahnya itu suci, ya, murni. Karena itu darahnya sanggup membayar lunas dosa-dosa manusia, ya, tidak dibayar secara kredit, tidak dibayar secara bertahap sampai luntas, tapi langsung lunas, ya. Jadi darah Yesus dikatakan darah yang sangat mahal, ya, bisa membayar dosa manusia, bisa menebus dosa manusia, sehingga manusia yang percaya pada Yesus, yang mengaku dalam mulutnya Yesus adalah Tuhan, mengaku percaya karya penebusan Yesus di kayu salib, maka dosanya, seberapa besar pun dosanya, bisa diampuni dan bisa disucikan oleh darah Yesus, ya. Nah, jadi di sini darah Yesus, ya, dicurahkan di kayu salib di Golgota, ya, untuk menebus dosa manusia. Nah, kemenangan Tuhan Yesus ini baru yang pertama, itu darahnya dicurahkan di kayu salib. Kemenangan yang kedua adalah waktu kebangkitannya. Nah, waktu dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dia bangkit bukan secara roh, tapi secara tubuh fisik, tubuh jasmani. Ya, walaupun tubuhnya disalibkan, tubuh manusianya disalibkan, sudah mati, tetapi tubuh manusianya ini pada hari yang ketiga bangkit, hidup kembali oleh kuasa Allah. Nah, di dalam surat Roma dikatakan Roh Kudus, Roh yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal di dalam diri orang yang percaya. Nah, jadi Tuhan Yesus bangkit melalui kuasa Allah, melalui pekerjaan Roh Kudus, ya, Tuhan Yesus hidup kembali. Karena itu maka darah Yesus ini sudah mengalahkan iblis, ya,
sudah mengalahkan kuasa dosa, sudah mengalahkan hukum, sistem, aturan dari hukum alam maut atau hukum kerajaan maut. Nah, jadi darah Yesus ini sangat berkuasa. Ya, karena itu ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya, minum bersama murid-muridnya, dan dipegang, ya, oleh murid-muridnya, tangannya, lambungnya. Nah, kalau seandainya Tuhan Yesus itu seperti roh, atau kadang orang bilang bangkit, tapi bangkit dalam arti roh, ya, maka tidak bisa dipegang, tidak bisa makan, dan tidak bisa minum, ya. Tetapi karena Tuhan Yesus bangkit secara manusia, bangkit dengan tubuh manusianya yang sudah mati hidup lagi, ya, maka Tuhan Yesus bisa makan, minum bersama murid-muridnya, bisa dipegang oleh murid-muridnya. Nah, itulah kemenangan Tuhan Yesus, ya, di mana dia sudah bangkit dari antara orang mati. Artinya dia sudah menang atas kematian, sudah menang atas maut, dia sudah menang atas iblis yang memiliki kuasa di alam maut, ya. Dia sudah mengalahkan iblis yang berkuasa di alam maut. Sebelum Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh jasmaninya, tubuh manusianya, dia harus melewati dunia roh, dia harus melewati gerbang maut. Nah, gerbang maut ini dijaga oleh setan-setan, gerbang maut ini dijaga oleh iblis, dikuasai oleh iblis. Nah, kalau jadi Tuhan Yesus, ya, melalui tubuh rohnya, ya, ketika mati, maka tubuh rohnya ini sebelum bangkit dia harus melewati, ya, gerbang maut, ya, yang dijaga oleh setan-setan, yang dikuasai, yang dijaga oleh iblis, setan. Nah, tetapi apabila Tuhan Yesus bisa bangkit, ya, dengan tubuh jasmaninya hidup kembali, berarti Tuhan Yesus dapat mengalahkan, dapat melewati gerbang maut yang dijaga oleh setan-setan, yang dijaga oleh iblis, ya. Sehingga dalam kitab Wahyu pasal 1 Tuhan Yesus katakan, ya, kepada Rasul Yohanes, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Yohanes. Tuhan Yesus berkata bahwa di tangan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus memegang kunci maut, kunci alam maut. Nah, artinya iblis sudah dikalahkan. Kunci maut itu, ya, walaupun iblis masih ada di alam maut, masih sebagai raja di alam maut, tetapi kuncinya sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus yang memegang kendali alam maut, ya. Iblis hanya diberikan Tuhan izin atau kesempatan untuk sementara waktu, ya, masih memiliki kuasa, ya, di alam maut, ya. Sampai waktu yang Tuhan sudah tentukan, barulah iblis akan dihukum, ya, dan akan dilemparkan ke lautan api, ya, disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini darah Tuhan Yesus itu sudah menang, ya, sudah menang, ya. Kemudian yang kedua, mereka mengalahkan si iblis, yaitu oleh perkataan kesaksian mereka, ya, perkataan kesaksian mereka. Nah, perkataan kesaksian mereka ini berbicara adalah yang pertama adalah memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus, atau memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ketika seseorang memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang, ya, sehingga orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, diselamatkan. Nah, itu berbicara bahwa kuasa iblis itu dikalahkan, kuasa dosa, kuasa maut itu dikalahkan, ya, melalui, ya, Injil yang diberitakan oleh orang-orang percaya, oleh umat Tuhan. Nah, jadi Injil yang diberitakan, firman Tuhan yang diberitakan itu dapat mengalahkan kuasa iblis, ya, dapat menghancurkan, dapat menahan, dapat menghancurkan, ya, dapat mematahkan pekerjaan dari si iblis, ya. Karena itu pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintahnya yang sangat penting, yang disebut amanat agung, yaitu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil kepada segala suku bangsa, ya. Nah, karena ketika memberitakan Injil, kuasa iblis ini, kuasa setan ini akan dikalahkan, ya, akan ditahan, akan dikalahkan. Karena itu orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan, baik dia kecil, tua, muda, laki atau perempuan, mereka harus memberitakan Injil, ya, harus bersaksi tentang Tuhan Yesus, ya, melalui banyak cara, ya. Pada zaman modern bisa melalui internet, ya, bisa melalui banyak cara, ya, bisa disampaikan secara langsung,
bisa menggunakan surat pada zaman dulu, bisa menggunakan buku, koran dan lain-lain, ataupun radio. Nah, intinya adalah memberitakan Injil. Nah, kemudian dan oleh perkataan kesaksian mereka, ya, yang pertama adalah memberitakan Injil, yang kedua adalah perkataan kesaksian mereka. Kalau Injil ini artinya untuk keluar, ya, untuk orang-orang. Nah, arti yang kedua adalah untuk dirinya sendiri, ya, perkataan kesaksian. Nah, artinya orang yang percaya sama Tuhan, dia juga harus mengucapkan firman Tuhan dalam hidupnya, harus memperkatakan firman Tuhan dalam hidupnya, harus mengakui janji Tuhan dalam kehidupannya. Seperti yang ditulis, ya, dalam Yosua pasal 1 ayat 8, ya, Tuhan berkata sama Yosua, yaitu, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan terhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan menyuruh Yosua yaitu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sesudah itu dia harus memperkatakan firman Tuhan, dia harus mengucapkan firman Tuhan. Nah, jadi di sini mereka mengalahkan si iblis oleh perkataan kesaksian mereka. Artinya firman Tuhan itu bukan hanya dibaca di dalam hati, ya, atau disimpan di dalam hati saja, ya, tetapi firman Tuhan itu juga harus diucapkan dengan mulut kita. Baik diucapkan dengan cara memberitakan Injil kepada orang-orang, maupun diucapkan dengan cara yaitu kita mengakui firman Tuhan, mengakui janji Tuhan dengan iman. Contoh, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, maka kita percaya kepada firman Allah, kemudian kita akui dengan mulut kita, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kepala saya sudah sembuh, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus perut saya sudah sembuh, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kaki saya sudah sembuh. Nah, artinya kita mengakui firman Tuhan, atau kita mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan janji Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan. Kemudian Roma 8 ayat 37 dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, kita bisa perkatakan firman Tuhan tersebut, janji firman Tuhan tersebut, kita bisa perkatakan dengan iman. Contoh, kita berkata, saya lebih daripada seorang pemenang di dalam Tuhan Yesus. Saya menang atas dosa, saya menang atas sakit penyakit, saya menang atas setan-setan, saya menang atas pencobaan, saya menang atas dunia. Saya lebih daripada seorang pemenang di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu contoh bahwa kita memperkatakan firman Tuhan, ya, memperkatakan perkataan Kristus, ya. Yang tadi memberitakan Injil itu adalah berbicara keluar, ya, untuk orang-orang. Nah, sekarang berbicara ke dalam atau untuk diri sendiri, yaitu kita perkatakan firman Tuhan dengan mulut kita, kita akui firman Tuhan dengan mulut kita. Untuk apa kita memperkatakan firman Tuhan? Untuk apa kita mengakui janji Tuhan dalam kehidupan kita? Karena dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ada tafsiran lain yang menulis, maka akan memperoleh keselamatan. Jadi ketika kita mengakui janji Tuhan dengan iman kita, menggunakan mulut kita, maka kita akan memperoleh janji Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau mengakuinya, hanya sebatas percaya saja, kita dibenarkan, tetapi kita tidak memperoleh. Tapi kalau kita percaya, kemudian kita juga mengakui firman Tuhan, mengakui janji Tuhan, maka apa yang kita akui dengan iman, kita akan memperoleh. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 10, ya, ayat 9 sampai 10. Nah, jadi kita harus mengakui atau berbicara, kita memperkatakan, ya, berkata-kata. Karena itu di dalam 2 Korintus dikatakan, 2 Korintus pasal 4 ayat 13, kami memiliki roh iman yang sama. Karena itu kami percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Iman atau roh iman itu berbicara, yaitu percaya dan juga berkata-kata. Jadi tidak hanya percaya aja di dalam hati, tapi dia harus berkata-kata, dia harus mengucapkan. Karena itu orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus, dia harus berkata-kata, harus bersaksi tentang Tuhan Yesus, ya, bersaksi kebaikan Tuhan,
bersaksi pertolongan Tuhan dan kehidupannya. Dan kedua, dia harus mengucapkan firman Allah, mengucapkan janji Tuhan, mengakui janji Tuhan dan kehidupannya. Contoh lain, dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Dia mengucapkan, mengakui janji Tuhan. Dia berkata, Tuhan Yesus adalah gembala saya takkan kekurangan. Sekalipun saya berjalan dalam lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya, sebab Tuhan Yesus beserta saya. Amin. Nah, ini contoh dia mengucapkan, dia memperkatakan, dia mengakui janji Tuhan, mengakui janji firman Tuhan dalam kehidupannya. Maka dia akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Haleluya. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dalam Matius pasal 4, Tuhan Yesus mengucapkan firman Tuhan kepada iblis. Tuhan Yesus memperkatakan firman Tuhan. Ketika iblis berkata, kalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus mengucapkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu ada ditulis ayat tersebut di dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Nah, jadi sampai 3 kali Tuhan Yesus berkata sama iblis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, kemudian yang di akhirnya Tuhan Yesus berkata, nyalah engkau iblis. Nah, Tuhan Yesus mengusir iblis. Nah, jadi mulut orang yang percaya sama Tuhan, ya, itu sudah diberikan kuasa. Karena itu di dalam Mazmur pasal 8 dikatakan, ya, dari mulut anak-anak kecil, ya, engkau sudah meletakkan kekuatan karena musuh. Jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, ya, mulutnya ini, ya, Tuhan pakai, Tuhan urapi, bahkan Tuhan berikan kuasa, ya, untuk bisa melawan musuh, yaitu melawan iblis, ya. Karena itu kita juga bisa mengangkat puji-pujian untuk melawan iblis, ya. Yang tadi adalah memberitakan Injil. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan atau mengakui firman Tuhan atau janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan yang paling bagus adalah setiap hari dilakukan seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyanyi, memuji Tuhan. Nah, ketika orang-orang percaya menyanyi, ya, dalam arti bukan menyanyi lagu-lagu dunia, ya, tetapi menyanyi lagu-lagu rohani, yaitu firman Tuhan yang berbicara Tuhan Yesus. Ketika dia menyanyi, artinya dia sedang bersaksi, ya, dia sedang mengucapkan firman Tuhan. Dia menyanyi, darahmu Yesus sucikan aku, atau dia berkata, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Nah, ini contoh. Nah, jadi ketika sedang menyanyi, ini dia juga bersaksi tentang Tuhan Yesus, ya. Dia juga mengakui janji Tuhan, mengakui kuasa Tuhan, ya. Nah, jadi puji-pujiannya ini juga bisa mengalahkan kuasa iblis, bisa mematahkan kuasa iblis, ya. Nah, jadi ada 3 di sini, memberitakan Injil kepada segala suku bangsa sampai ke ujung-ujung bumi, maka Tuhan Yesus akan segera datang. Terus yang kedua adalah mengucapkan firman Tuhan, mengakui janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga adalah menyanyi lagu-lagu rohani, ya. Maka iblis tidak senang, ya, kalau ada orang percaya menyanyi lagu rohani. Tapi iblis senang kalau manusia menyanyi lagu-lagu dunia, apalagi lagu-lagu yang memuji dunia, memuji setan, ya. Tapi iblis tidak senang kalau manusia, terutama orang-orang percaya, menyanyi lagu-lagu rohani, ya. Karena dalam lagu-lagu rohani itu ada kuasa Tuhan, ya. Iblis itu dikalahkan oleh perkataan kesaksian, ya. Nah, kan selain itu juga dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Jadi Tuhan itu hadir bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Pada waktu umat Tuhan, orang-orang percaya memuji Tuhan, maka Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, Roh Kudus berkarya, ada hadirat Tuhan. Maka apabila ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan, iblis itu takut, ya, iblis itu akan lari, ya. Nah, jadi iblis dikalahkan oleh darah anak domba, ya. Nah, jadi tadi yang darah anak domba itu adalah darah Yesus itu memiliki kuasa, ya. Darah Yesus itu memiliki kuasa. Nah,
darah Yesus memiliki kuasa artinya adalah nama Yesus memiliki kuasa. Karena itu pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk memberitakan Injil. Selain itu Tuhan Yesus juga memberikan janjinya, ya, penyertaannya kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang yang percaya. Itu di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, Tuhan Yesus berjanji, ya, memberikan penyertaannya kepada gerejanya, kepada orang-orang yang percaya, bahwa orang yang percaya, orang yang punya iman, mereka akan mengusir setan. Mereka bisa mengusir setan dengan nama Yesus. Yang jadi darah Yesus itu memiliki kuasa, ya, sehingga nama Yesus itu memiliki kuasa, ya, dan nama Yesus itu bisa digunakan untuk mengusir setan, ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Nama Yesus itu memiliki kuasa, ya. Kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, Rasul Petrus berkata, dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Rasul Petrus berkata bahwa di bawah kolong langit ini, di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus, ya, bukan di dalam nama Yahweh, ya, bukan di dalam nama Yehova, ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul menulis walaupun Yahweh dan Yehova adalah nama Allah, ya, nama Allah Israel, tapi dikatakan di dalam nama Yesus, atau bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua. Jadi keselamatan ada di dalam nama Yesus, karena Allah Bapa, atau boleh disebut Yahweh atau Yehova, sudah memberikan, ya, kuasa, ya, mandat kuasa itu kepada Yesus, ya, di dalam nama Yesus. Dan nama Yesus juga sudah berbicara mewakili nama Yahweh atau Yehova yang dalam tulisannya yaitu YHWH atau yang disebut Tetragrammaton, ya. Jadi keselamatan ada di dalam nama Yesus, ya, nama di atas segala nama. Karena itu di dalam kitab Ibrani, di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama, ya. Di dalam nama Yesus segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi nama Yesus adalah nama di atas segala nama, ya. Karena itu Tuhan Yesus berkata ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus memberikan namanya ini, ya, kepada murid-muridnya, bukan nama Yahweh, ya, bukan nama Yehova, ya, tapi Tuhan Yesus memberikan nama Yesus kepada murid-muridnya. Untuk apa? Yaitu untuk digunakan. Untuk digunakan untuk apa? Salah satunya untuk mengusir setan, ya, mengusir setan demi namaku, kata Tuhan Yesus. Setan-setan akan takut, ya, kepada nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nah, dan selain itu, ternyata selain nama Yesus itu untuk mengusir setan, mengalahkan setan, ternyata nama Yesus juga bisa mendatangkan mujizat, ya, bisa terjadi mujizat, apakah itu kesembuhan, apakah itu kelepasan dan lain-lainnya, seperti yang dikatakan dalam kitab Matius, di mana Tuhan Yesus berkata pada hari terakhir, ya, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah mengusir setan demi namamu, kami sudah membuat mujizat demi namamu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu, nyalah kamu sekalian. Bukan berarti orang yang mengusir setan demi nama Yesus Tuhan nggak kenal, Tuhan nggak mengenal, bukan. Berarti itu bertolak belakang dengan perintah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan kuasa, otoritas, perintahnya kepada gereja untuk mengusir setan, untuk mengalahkan setan. Yang bukan begitu maksudnya, tetapi orang-orang yang sudah memakai kuasa dari nama Yesus untuk bernubuat, untuk mengusir setan, bahkan untuk membuat mujizat, tetapi hidupnya, kelakuannya tidak sesuai firman Tuhan, ya, tidak menghasilkan buah Roh Kudus, maka Tuhan tidak berkenan, bahkan ditolak oleh Tuhan. Nah, kita melihat di Alkitab banyak orang yang memakai nama Yesus,
mengusir setan demi nama Yesus, membuat mujizat demi nama Yesus. Contoh, Petrus membangkitkan orang mati, ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dia berkata, Eneas, ya, bangunlah, ya, dan lain-lain. Jadi orang lumpuh yang ada di gerbang bait Allah yang suka minta sedekah, minta uang, ya, Petrus berkata, ya, emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Yesus Kristus bangunlah. Nah, jadi di sini Petrus nggak mengusir setan menggunakan nama Yesus, tapi dia menggunakan nama Yesus untuk ada mujizat, yaitu ada kesembuhan, ya, sehingga orang lumpuh berjalan. Nah, ini contoh, ya, tentang nama Yesus ini bisa untuk terjadinya mujizat, ya, selain untuk mengusir setan. Ini sudah dilakukan oleh Petrus, ya, orang lumpuh, ya, sejak kecil lumpuh, ya, sejak dilahirkan lumpuh, ya, sampai dia besar umurnya, ya, tidak pernah berjalan. Tapi ketika Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Yesus orang Nazaret bangun, berjalanlah. Dia pegang orang itu, dia angkat dia langsung berjalan. Nah, jadi nama Yesus ini memiliki kuasa, ya, nama Yesus, ya. Nah, jadi kita jangan ragu-ragu, ya. Ya, jadi nama Yesus untuk orang Indonesia bisa digunakan, ya, tidak harus namanya Yesua, ya. Nama Yesus bisa. Kalau orang Amerika, orang Eropa, orang Inggris ingin menggunakan nama Yesus, bisa juga, ya. Nah, atau orang Israel, orang Ibrani ingin menggunakan nama Yesua, bisa juga, ya, karena semuanya ini sama, ya, kepada satu pribadi, yaitu Yesus, Tuhan Yesus, atau kalau bahasa Ibrani adalah Yesua, ya, seperti itu. Ya, karena di kayu salib itu, waktu Tuhan Yesus disalibkan, itu ada 3 nama dari Tuhan Yesus. Nama Ibrani itu Yesua, kemudian nama Yesus dalam bahasa Yunani, kemudian nama Yesus dalam bahasa Latin. Nah, kalau bahasa Latin dan bahasa Yunani, nama Yesusnya pasti bukan Yesua lagi, ya, sudah ada sedikit perubahan karena sesuai dengan bahasa dari negara lain, ya, logatnya, kosakatanya berbeda sesuai dengan negara lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah, bisa berbicara, yaitu kita bisa gunakan nama Yesus mengusir setan. Dalam nama Yesus, setan kau pergi. Dalam nama Yesus, setan engkau tidak boleh mengganggu di tempat ini. Kau pergi semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ikatan-ikatan atas orang ini di dalam nama Yesus, ikatan setan lepas di dalam nama Yesus. Nah, ini nama Yesus ini sudah Tuhan berikan kepada gereja untuk digunakan. Ya, jadi nama Yesus ini berbicara kuasa, otoritas, ya, yang Tuhan sudah berikan, ya, kepada orang-orang percaya. Nah, kemudian kedua adalah kita bisa menyebut darah Yesus, ya, selain mengusir setan dan menyebut nama Yesus, kita bisa sebut darah Yesus. Contoh, darah Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Mungkin, ya, ketika ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi, mungkin tiba-tiba seperti ada kecelakaan atau mara bahaya, dia bisa menolak hal tersebut dengan cara dia sebut darah Yesus, darah Yesus, ya. Karena tadi darah Yesus itu memiliki kuasa, karena nama Yesus memiliki kuasa. Jadi digabung, ya, menyebut nama Yesus kemudian menyebut darah Yesus, darah Yesus, ya. Darah Yesus. Nah, seperti itu, ya, untuk menolak setiap pekerjaan iblis. Mungkin ada santet, ada kuasa jahat, kekuatan jahat yang mau dikirim, dia bisa tolak. Darah Yesus yang berkuasa, in Jesus name, dalam nama Yesus, darah Yesus. Kemudian sesudah dia menyebut darah Yesus, dia usir dalam nama Tuhan Yesus, pergi, lepas dalam nama Yesus. Nah, jadi bisa menyebut nama Yesus untuk mengusir setan, juga bisa menyebut darah Yesus, ya. Kemudian, nah, darah anak domba ini berkuasa, bisa mengalahkan setan. Nah, darah Yesus ini di dalam Alkitab ini, pada waktu Tuhan Yesus berjaman kudus dengan murid-muridnya, ya, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berkata, ketika Tuhan Yesus mengambil anggur, Tuhan Yesus berkata, inilah darahku yang ditumpahkan, ya, kepada banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi anggur ini berbicara darah Yesus. Kemudian Rasul Paulus menulis lagi di dalam 1 Korintus pasal 11. Rasul Paulus menulis bahwa tentang perjamuan yang Tuhan Yesus
lakukan bersama murid-muridnya, yaitu ketika Tuhan Yesus mengangkat cawan, Rasul Paulus menulis, Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, ya, darah perjanjian. Nah, jadi darah Yesus ini juga dinyatakan ya melalui anggur perjamuan kudus. Nah, anggur perjamuan kudus yang didoakan itu menjadi darah Yesus bisa, ya, walaupun secara jasmani dia itu adalah anggur, tapi secara alam roh, dunia roh, spirit, ya, dia sudah menjadi darah Yesus. Nah, jadi ketika orang itu minum, dia dengan iman, dia bukan hanya minum anggur saja, tapi dia minum darah Yesus. Nah, itu yang pertama, ya, anggur itu bisa menjadi darah Yesus. Yang kedua adalah berbicara air, ya, air putih, air biasa. Nah, kalau kita doakan, orang-orang percaya punya iman doakan, ya, air putih itu menjadi darah Yesus, bisa, ya, walaupun secara jasmani, secara fisik itu air putih biasa, ya, tapi secara rohani air itu menjadi darah Yesus, ya. Nah, ketika seseorang menolak kuasa setan, ya, atau mara bahaya, dia berkata darah Yesus, darah Yesus. Nah, itu kan dengan mulutnya, ya, dengan perkataannya. Tetapi itu bisa terjadi, ya, kuasa darah Yesus, kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan. Nah, demikian juga, ya, ketika seseorang berdoa buat air ini menjadi darah Yesus, ya, itu juga bisa terjadi, ya, dengan imannya. Nah, berdoa air menjadi darah Yesus. Nah, apabila air itu sudah dijamah Tuhan menjadi darah Yesus, ya, air itu bisa membawa kesembuhan buat orang yang sakit. Air itu bisa membawa kelepasan orang tersebut dari kuasa jahat, dari roh jahat, karena darah Yesus berkuasa, memiliki kuasa. Nah, jadi yang tadi adalah perkataan kesaksian, ya, dan darah anak domba. Nah, ini adalah kuasa kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib dan Tuhan Yesus berikan kepada gerejanya. Dan ini, ya, digunakan oleh malaikat-malaikat di surga, ya, oleh Mikael dan malaikat-malaikat di surga sebagai senjata mereka pada waktu berperang melawan iblis dan malaikat-malaikatnya di surga di langit. Nah, ternyata iblis kalah di sini, ya, dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Nah, kemenangan dari Mikael dan malaikat-malaikat di surga ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita bisa menggunakan kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, dan bisa menggunakan perkataan kesaksian dalam kehidupan kita untuk mengalahkan iblis. Maka iblis akan dikalahkan. Di dalam kitab Yakobus dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan tidak berkata takutlah sama iblis karena dia lebih galak daripada kamu, dia lebih kejam daripada kamu, dia lebih licik dari kamu, dia lebih kuat daripada kamu. Nggak ada kita berkata, tapi dikatakan lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Karena Tuhan Yesus sudah berikan kuasa kemenangan, ya, atas dunia, atas iblis, ya, kepada orang percaya, pada gereja. Karena itu orang percaya tidak boleh takut sama iblis. Dia harus takut sama Tuhan, dia harus tunduk sama Tuhan. Artinya dia harus taat sama Tuhan, taat sama perintah Tuhan. Sesudah dia melakukan hal itu, maka dia bisa mengusir setan. Dan ketika dia usir setan dalam nama Yesus, setan itu akan tunduk, iblis itu akan tunduk, dan dia akan lari. Lari itu artinya dia takut, ya. Lari artinya dia takut, dia lari. Lari artinya dia juga artinya dia kalah. Dia sudah kalah oleh darah Yesus. Dia sudah kalah oleh Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.